Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kami dari kelompok penyaji pertama akan coba untuk membahas tentang membangun kreativitas diri. Suatu hal menarik sebenarnya di dalam kehidupan, kita terlalu sering diajarkan bagaimana untuk berpikir logis, bagaimana 1+1 sama dengan 2, ataupun kita menemukan solusi harus melalui step-step yang diajarkan di sekolah. Dan terkadang juga luput dalam pendidikan kita bagaimana untuk belajar mengenai kreativitas, bagaimana untuk mengembangkan kreativitas. Sebenarnya tidak ada satu istilah yang mengatakan bahwa orang ini kreatif sedangkan orang lain itu adalah orang yang tidak kreatif. Tidak, sebenarnya setiap orang itu mempunyai sisi positif yang negatif. Sisi positif dia bisa untuk menjadi kreatif, ataupun dia bisa juga untuk berada di sisi logis itu berpikir logis. Namun dalam pendidikan kita sering diajarkan bagaimana kita untuk belajar sekedar logis, namun kita tidak ditimbulkan untuk kreativitas. Padahal sebenarnya kreativitas sangat berguna dalam kehidupan, bahkan banyak solusi yang bisa ditimbulkan dengan cara kita berpikir kreatif. Banyak hal yang akan terbantu dengan kita kreatif dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang membangun kreativitas diri. Proses kreativitas di sini dijelaskan dalam bukunya Art of Talk dari Graham Wallace, menyatakan bahwa proses kreatif meliputi 4 tahap, yaitu tahap persiapan ini kita mempersiapkan diri, mempersiapkan untuk memecahkan masalah dengan mengumpulkan data atau informasi, mempelajari pola berpikir orang lain dan bertanya kepada orang lain. Jadi di sini kita mencoba untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya, mulai dari membaca buku, mengetahui pengalaman orang lain misalnya, atau misalnya sharing informasi. Jadi kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi. Tahap kedua itu tahap inkubasi. Pada tahap ini pengumpulan informasi dihentikan. Pada tahap ini ketika kita sudah mengumpulkan data yang cukup, maka kita tidak perlu menambah lagi, karena di posisi ini kita akan secara tak sadar ataupun istilahnya itu mengendapkannya pemikiran. Jadi biasanya digunakan oleh orang-orang besar itu merenung ataupun berdiam diri. Jadi mereka mengumpulkan informasi dari banyak data ataupun cerita, dan setelah itu mereka misalnya duduk diam di kursi atau sana merenung dan memikirkan satu solusi, yaitu berpikir, mencari solusi. Dan ini disebut dengan inkubasi. Jadi informasi itu dikumpulkan terlebih dahulu gitu. Jadi diproses gitu, sedang diproses. Nah, baru tahap ketiga, tahap iluminasi. Tahap ini merupakan tahap timbulnya insight atau aha erlebnis, yaitu munculnya inspirasi atau gagasan baru. Nah, satu gagasan atau satu inspirasi itu tidak muncul secara tiba-tiba. Maksudnya kita ingin satu gagasan, itu langsung tiba, tidak. Biasanya itu sering terjadi misalnya seseorang sedang jalan, atau misalnya sedang duduk merenung, atau misalnya duduk diam di kendaraan. Nah, di situ mereka tiba-tiba termuncul satu ide, yang mana ide ini adalah kumpulan hasil dari informasi yang dia kumpulkan gitu. Nah, baru yang keempat, tahap verifikasi. Tahap ini adalah tahap dimana kita menggunakannya untuk membawanya kepada solusi atau Oke, kita lanjut. Nah, di sini sebenarnya yang di awal tadi banyak sebenarnya bisnis itu muncul dari kreativitas. Contohnya saja, ketika dahulu kala, ketika dulu orang tidak mempunyai dokumentasi, sehingga ada seorang ilmuwan, dia mencoba untuk menemukan bagaimana bisa mengembalikan momen, bagaimana bisa mengembalikan suatu kenangan. Nah, akhirnya seorang yang bernama Kodak, dia mencoba untuk membuat suatu kamera yang saya lupa namanya, apakah namanya Kodak, yang intinya dia membuat satu kamera yang namanya itu Kodak. Nah, dengan dia membuat dokumentasi ini, sehingga akhirnya itu bisa menjadi ladang bisnis, karena dia membantu memberikan orang solusi dari masalah-masalah yang dihadapi oleh banyak orang. Nah, kreativitas dengan bisnis itu tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan. Oke, kita lanjut ke kreativitas dan kebahagiaan. Di sini dijelaskan bahwa Sana Lebors dalam artikelnya yang dimuat di laman daring gratis bertajuk The Scientific Reason Why Being Creative Can Make You Happier. Dalam artikelnya berjudul alasan yang ilmiah, alasan secara sains kenapa menjadi kreatif bisa membuat kamu lebih bahagia, menyampaikan bahwa
Orang-orang menjadi kreatif pada saat mereka bahagia, karena pada saat bahagia, pikiran kita dapat melihat secara jelas segala hal dari berbagai sudut pandang, sehingga memungkinkan kita untuk menemukan solusi yang inovatif. Kenapa dihubungkan bahagia dengan kreatif? Karena suatu kreativitas tak akan bisa muncul tanpa ketika seseorang itu mengalami stres, ketika seseorang itu mengalami masalah, ketika seseorang itu mengalami tekanan. Karena yang namanya suatu ide, suatu inspirasi, suatu kreativitas itu muncul tidak dengan sendirinya. Prosesnya itu dijaga dengan baik. Seperti yang kita tahu tadi, mengumpulkan banyak informasi, mengumpulkan inkubasi, dan juga akhirnya ada iluminasi dan akhirnya ada verifikasi. Itu tidak bisa ketika seseorang itu dia mengalami stres yang luar biasa, dia mengalami suatu tekanan. Bagaimana bisa ia mengumpulkan informasi sedangkan dia sendiri mengalami permasalahan dalam dirinya sendiri, dalam diri pribadinya sendiri. Kita lanjut, sumber potensi diri untuk kreativitas. Yang pertama, kelancaran fluensi, yaitu kemampuan individu untuk mengemukakan gagasan-gagasan yang ada dalam pikirannya atau kemampuan seseorang menghasilkan gagasan yang banyak. Jadi satu pemikiran itu, satu kreativitas itu dimulai dengan bagaimana kita untuk bisa menyampaikan gagasan. Karena misalnya kita mempunyai banyak ide, banyak informasi tapi tidak pernah disampaikan, itu akan menghambat kreativitas juga. Karena dengan kita menyampaikan suatu gagasan, maka itu nanti akan ada korelasinya, akan ada kelanjutan selanjutnya. Dengan gagasan apakah akan ada gerakan, dengan gerakan apakah akan ada suatu perkembangan. Nah, itu akan ada step-stepnya. Jadi, mulailah untuk bisa memberikan gagasan yang banyak ataupun selalu memberikan ide-ide. Jangan terlalu lama di proses inkubasi, proses dimana hanya menunggu terlalu lama gitu. Jadi informasi yang banyak itu tidak menghasilkan suatu gagasan. Itu suatu hal yang mungkin cukup merugikan. Oke, yang kedua ada keluasan berpikir, fleksibel, yaitu kemampuan individu untuk mengubah cara berpikir yang baru secara langsung atau ada dua semacam flexibility. Jadi fleksibel ini dibutuhkan untuk orang kreatif. Jadi seperti yang kita tahu misalnya dalam bisnis perkembangan HP itu misalnya dari dulu HP-nya yang kayak Nokia yang pencet-pencetnya tidak touchscreen gitu kan. Nah, ketika mereka tidak fleksibel, maka mereka akan gugur, mereka akan kalah. Nah, seseorang kreatif itu juga harus bisa fleksibel gitu. Jadi ketika Nokia itu mengalami harga pasar yang sangat banyak, salah satu HP yang bernama Samsung itu sudah mulai touchscreen tapi dalam bentuk HP yang cukup kecil. Nah, jikalau misalnya dia fleksibel, dia bisa melihat itu, maka Nokia bisa memanfaatkan potensi itu untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Namun karena tidak fleksibilitas itu gitu, tidak adaptif gitu, tidak menyesuaikan dengan keadaan yang lagi booming, yang akan lagi berkembang di masa yang akan datang. Yang ketiga, berpikir tidak lazim, originality, yaitu kemampuan menghasilkan respon yang tidak biasa atau bentuk keaslian berpikir mengenai sesuatu yang belum dipikirkan orang lain. Di sini kita berpikir tidak lazim, seperti yang kita tahu suatu kisah Salman Al-Farisi, yaitu orang dari Persia yang melakukan suatu perjalanan jauh untuk bertemu dengan Rasulullah. Kita tahu ketika itu peperangan Khandak, ketika Khandak itu kan parit, jadi kalau nggak salah Khandak itu parit, ketika itu pasukan Nabi ini hampir kalah. Nah, mereka berpikir bagaimana untuk mengalahkan mereka, sedangkan pasukannya sedikit, sedangkan perbekalannya sedikit, bagaimana? Nah, di sini diperlukan dengan kondisi yang krisis tersebut, kita berpikir yang tidak lazim, berpikir yang agak berbeda. Maka akhirnya Salman Al-Farisi menyarankan untuk menggunakan di saat itu Salman Al-Farisi melihat sekeliling kota Madinah dan melihat strukturnya itu bisa dibuat untuk parit dan itu bisa melindungi umat muslim, dan akhirnya perang Khandak dimenangkan oleh umat muslim itu sendiri. Selanjutnya ada kerincian elaborasi, yaitu kemampuan melengkapi atau menguraikan gagasan secara terperinci terhadap satu kerangka untuk menghasilkan implikasi atau kemampuan yang perinci. Jadi kalau dia punya gagasan yang besar, nah itu dia menguraikannya lagi menjadi yang lebih kecil. Jadi ini suatu potensi. Ketika seseorang kita menyampaikan gagasan yang banyak, itu baru kita permulaan. Nah, setelah menyampaikan gagasan yang banyak, ada lagi tahap selanjutnya kita untuk menjelaskan satu persatu poin-poin dari gagasan itu. Nah, jika ingin mendapatkan kreativitas yang luar biasa, kita harus mulai untuk belajar, mulai memahami. Karena ada orang tidak kreatif. Semua orang kreatif, hanya saja dia belum menemukan potensinya atau belum membangkitkan potensi yang ada dalam dirinya. Dialektika psikologi manusia kreatif. Jadi dialektikanya adalah hubungan dua arah manusia. Ada dua pendapat menurut para ahli. Seorang psikolog yang bernama Mulyadi pada tahun 2004 mengatakan perkembangan kreativitas sebagai kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, dan unsur-unsur yang ada.
Kreativitas juga diartikan sebagai kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluasan, dan orisinalitas dalam berpikir. Menurut Guilford dalam Mengenal 2004 bahwa orang yang kreatif lebih banyak mengalami cara-cara berpikir divergen daripada konvergen. Konvergen ini misalnya cukup dalam satu kelompok saja, sedangkan divergen itu misalnya dalam banyak faktor atau berpikir secara luas. Mungkin di sini ada yang pernah menonton film Divergent. Jadi seperti itu, ada yang misalnya Dauntless, ada misalnya yang orangnya yang bisa dalam tentara, orangnya bisa dalam hakim. Nah, Divergent ini orangnya fleksibel, jadi dia bisa semuanya gitu. Nah, di sini bagaimana kereta kreatif itu, bagaimana kita untuk berpikir tidak hanya dalam satu faktor saja, tapi juga bisa dalam banyak faktor seperti yang di bawah ini. Cuman kan bahwa aktivitas merupakan mana ya? Sedangkan cara berpikir konvergen adalah cara-cara individu dalam memikirkan sesuatu dengan berpandangan bahwa hanya ada satu jawaban yang benar. Jadi misalnya 1 sama 1 sama dengan 2, cukup sampai seperti itu saja. Nah, ini yang mungkin agak menghambat kreativitas. Sedangkan yang divergen adalah kemampuan individu untuk mencari berbagai alternatif jawaban terhadap suatu persoalan. Jadi yang sering dikatakan banyak jalan menuju Roma, tidak sedikit jalan untuk menuju ke Mekah. Jadi tidak hanya satu sisi saja, banyak yang bisa jalan-jalan yang mungkin bisa kita lalui. Misalnya kita ingin pergi ke suatu daerah, misalnya dalam teman-teman yang dari luar Pulau Jawa ingin ke Jakarta, tidak selalu mulu dengan pesawat, ada dalam bentuk bus atau misalnya dalam bentuk kapal ataupun misalnya teknologi lainnya. Karena tidak selalu satu masalah hanya ada satu solusi. Kadang banyak solusi yang bisa kita lakukan, namun hanya saja kita belum bisa menemukannya. Selanjutnya, menggali dan merangsang kreativitas. Yang pertama, mengenali hubungan. Banyak penemuan dan inovasi lahir sebagai cara pandang terhadap suatu hubungan baru dan berbeda antara objek, proses, bahan, teknologi, dan orang. Jadi kita menemukan juga hubungan. Jadi kita harus bisa mengetahui hubungan-hubungan yang mana itu akan mempengaruhi suatu kreativitas. Yang kedua, memecahkan masalah. Memecahkan masalah bisa mengembangkan kreativitas, tapi pemecahan masalah memerlukan imajinasi. Imajinasi itu proses membayangkan. Jadi misalnya kita mengalami masalah, yang cukup besar, misalnya dalam proses bisnis. Nah, kita tidak tahu proses bisnis seperti apa, maka kita harus diminta untuk coba berpikir, saya ingin berbisnis seperti apa gitu. Nah, di sini perlu imajinasi, kita membayangkan akan seperti apa dan harus bagaimana. Berikan pertanyaan itu terhadap proses imajinasi yang akan kita lakukan. Yang ketiga adalah mengembangkan perspektif fungsional, yaitu seseorang yang kreatif akan dapat melihat orang lain sebagai alat untuk memikirkannya dan mampu menyelesaikan tugasnya. Jadi orang kreatif itu tidak selalu juga menjadikan suatu masalah harus dikerjakannya sendiri. Kadang dia juga bisa menemukan sepertinya ini cocok dilakukan oleh orang ini, atau misalnya bisa dilakukan oleh orang lain gitu. Jadi dia menggunakan banyak sumber daya untuk menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya ada gunakan akal. Untuk dapat melakukan kreativitas agar dapat berinovasi, maka gunakan otak bagian kanan, sedangkan otak bagian kiri digunakan untuk bekerja. Otak bagian kanan adalah kreativitas, sedangkan otak bagian kiri adalah suatu disiplin ataupun suatu kerja, proses yang menggerakkan bumi itu untuk bekerja. Jadi selalu kerjakan dengan berpikir untuk kreatif dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, dengan disiplin. Selanjutnya itu untuk menjadi seorang kreatif dalam berwirausaha, maka kita harus selalu berpikir positif agar dapat menjadi orang sukses. Jadi hapus perasaan ragu-ragu. Jadi setiap masalah selalu ada solusinya. Mengapa kita takut dan lari dari masalah? Hadapi dan jadikan semuanya jadi pelajaran. Oke. Selanjutnya ada penghambat kreativitas. Ada hambatan psikologi, yaitu misalnya dia bermasalah dalam dirinya sendiri, misalnya dalam stres keluarga, ataupun yang seperti kita tahu tadi ada banyak tekanan atau masalah yang dihadapinya. Itu akan sedikit menghambat bagaimana dia berpikir kreatif. Yang kedua, hambatan budaya. Jadi hambatan budaya ini bagaimana orang selalu memuja, itu orang jauh lebih menyukai orang berpikir logis dan rasional. Nah, terkadang misalnya orang tidak mau menerima jika misalnya itu tidak masuk akal, sehingga terkadang banyak hal-hal yang membuat mereka tidak bisa berkembang gitu. Jadi yang ketiga ada hambatan lingkungan sosial seperti sekolah, di mana guru-guru sangat khawatir untuk mencoba gagasan baru akan menghambat kreativitas. Jadi terkadang guru-guru ini mencoba hanya mengajarkan apa yang ada dalam buku, dan dia takut misalnya menghadapi ketika siswa itu terlalu kreatif.
yang dimana dia tidak bisa menghandle kreativitasnya tersebut. Ini sering terjadi di lingkungan sekolah. Hambatan bahasa berpikir, kemampuan untuk mengambil bahasa berpikir yang paling tepat untuk mencari masalah, kenapa menghasilkan pemecahan masalah. Jadi dalam proses komunikasi terkadang orang tidak terlalu paham bagaimana untuk kreatif dalam berkomunikasi dengan orang lain. Padahal dengan pemilihan bahasa yang tepat atau misalnya komunikasi yang bagus, banyak permasalahan dan solusinya akan ditimbulkan nantinya. Yang hambatan keterpakuan fungsional. Hambatan ini bersumber pada kebiasaan kita untuk memfungsikan peralatan, orang ataupun teknologi hanya dengan satu fungsi. Jadi misalnya kayak HP atau misalnya ke barang lain, kita hanya sekarang terbatas memikirkan ini hanya untuk gini loh gitu, padahal kita tidak tahu banyak fungsi yang bisa kita dapatkan dengan teknologi atau sumber daya tersebut gitu. Dan terakhir, hambatan kebiasaan memandang. Jadi kadang kita hanya bisa memandang satu benda atau alat dan suatu berkreativitas. Maksudnya seseorang punya HP kentang, nah tapi gue kentang gitu kan, gimana sih cara gue mau bisa berkarya? Ya gue harus misalnya punya teknologi yang bagus atau misalnya punya barang yang bagus gitu. Jadi berpikir kreativitas itu ya tergantung dari barang gitu. Padahal seseorang itu diuji kreativitasnya ketika dia bisa bertahan dan berkarya dengan peralatan yang seadanya. Dan sedikit tentang kesimpulan bagaimana untuk berpikir positif. Berpikir kreatif itu cukup pertama kumpulkan ide sebanyak-banyaknya dengan membaca buku, dengan berbagi cerita atau misalnya berbagi pengalaman. Dan yang kedua, proses inkubasi tadi, kita proses berpikir dan berimajinasi bagaimana menghasilkan satu solusi. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk eksekusi ide-ide yang kita miliki tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.